Halo teman-teman semua, kita balik lagi ke petualangan Sekiro ya. Kita udah masuk ke episode yang ke-6. Ini kita habis ngalahin Genichiro ya. Ngalahin dalam tanda kutip sih karena dia kabur entah kemana gitu. 勝ったのですね。お主争うつもりはありません。巫女の忍びを Di episode ini bakalan lebih banyak cerita-cerita gitu ya. Kayak banyak penjelasan, banyak dialog ya. Kayak 40%-nya dialog. Nah, ini kita ketemu lagi sama Lady Emma. Ternyata dia adalah suruhannya Isshin Ashina atau dia mengabdi ke Isshin Ashina. Nah, terus dijelasin di sini Lord Isshin itu nggak punya ketertarikan sama darah naga gitu, Dragon's Heritage-nya. ゆえに Ashina より逃が Jadi す makanya dia si Isshin Ashina-nya malah jangan sampai lah, jangan nyulik-nyulik kayak gitulah. Akhirnya dia ngasih tahu si Sekiro gitu lewat si suruhnya ini Lady Emma. Nah, ini dia yang ngasih suratnya gitu di awal-awal episode 1 ya. あなたの主のため。ただ私の任はこれまで。あなたにはまず会うべきお方がいるはずです。九郎様は開花に。 Halo Tuan, saya berhasil mengalahkan Genichiro. お迎えに Nah, ayo kita cabut lah. Jangan di sini lagi, ntar pada nyulik lu lagi. 狼よ我が血は流因は人を死なぬようにする。そなたもそうだな。はい私はその時を戻せたとてきったがな死なぬと不死のちぎりも落ち水も Oke, tapi keabadian gua katanya, kutukan ini 流因の bikin orang-orang tuh ngejar gua dan ngekorap people ya. できません巫女様をお守りすることそれが我が父よそなたは私を救うため幾度死に Ya intinya dia nggak mau cabut sih, くれた dan dia malah pengen dibunuh ya, 三度か menghilangkan keabadiannya gitu. 数えきれぬほどなのか Karena dia nggak mau ada orang-orang yang ngejar kekuatan dia lagi. 幾度でもそなたを不英語の任に縛る狼よ共に Akhirnya mau juga Sekiro karena dia shinobi yang loyal ya, apapun kata tuannya, ya oke lah. 不死立ちについてだが狼よ Terus ini dia nemuin Immortal Severance Text. Jadi kayak cara untuk menghilangkan kutukan keabadian gitu bagi siapapun orang yang adalah keturunan dewa atau keturunan naga gitu. Jadi caranya adalah memakai この芦名の城に残す air mata naga. ああその竜の涙というものがあれば Nah, air mata naga itu ada di Divine Realm atau とあるお方がお持ちだ tempatnya dewa-dewa gitu ya, karena kan naganya itu adalah dewa. この Nah, jadi dulu di Ashina Castle ini ada orang yang punya kekuatan yang sama kayak Lord Kuro kita. この香炉はその方にゆかりのものだ そのお方は Tapi dia berhasil mati gitu. 亡くなられて Dia berhasil menghilangkan kutukan keabadian. 源の好機まといて戦そう言い残されたとかつまり源の好機それが選挙おそらくは狼よまずはそれを解き明かそう Dan akhirnya dia ninggalin catatan ya, buku yang tadi ya, cara-cara untuk menghilangkan kutukan keabadian. Kalau lu adalah orang yang tiba-tiba terlahir jadi keturunan sang naga gitu dan lu darah lu bisa bikin orang jadi abadi. Nah, ini nih caranya biar lu ngilangin gitulah intinya. こちらじゃ Namanya itu Lord Takeru ya, Tuan Takeru. Terus kita mulai dari mana nih? Ya mulai dari orang yang punya kastil inilah gitu, yang udah tinggal lama. Jadi kita nyari tahu dulu nih Lord Takeru itu siapa. Nah, kita nanya ke Isshin Ashina pastinya. この Pasti dia udah pernah baca itu kan buku peninggalan 屋根 Lord 上に Takeru-nya. ヨタカ忍びが使う道だヨタカの衆ああヨタこちらの開き窓から屋根上 Jadi Isshin Ashina ini adalah kakeknya Genichiro ya, Genichiro Ashina.
sama-sama dari klan Ashina. Cuma ketika Genichiro itu dia pengen nyulik si Lord Kuro biar dapat kekuatannya buat menangin perang gitu ya. Kalau kalian perhatiin tuh dari tadi sebenarnya Ashina ini lagi terlibat sebuah perang. Nah ini Isshin Ashina nih, kita ingat lagi dia dari cutscene yang awal banget gitu ya, yang gue bilang nih bakalan tokoh penting nih. Dia tokoh yang dihormati nama klan Ashina lah, karena dia berhasil melakukan pemberontakan, rebellion bilangnya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sisi pandang dia kayaknya lebih ke memerdekakan ya. Memerdekakan klannya gitu dari pengaruh Central Force, nantilah itu ada ceritanya lah. Ini si Master Swordsman ya. 巫女様、おう、伺いたいことが。その前先じゃ。褒美にとっとけ。落ち水に見入られた我がよくあれをと礼を言うぞ。我が父の掟に。忍びの掟。なるほど。 Nah, dia kenal gitu ya sama bokapnya Sekiro, si All. 巡って。 Karena mereka pernah sama-sama berjuang bareng pas zaman pemberontakan. 面白い。そうは思わない。 Tapi dia langsung tahu nama kita Sekiro gitu. Padahal yang ngasih nama Sekiro itu kan Tengu of Ashina itu. Jadi sebenarnya dia adalah Tengu of Ashina yang kita temuin. Nanti lihat dah mirip-mirip. Nah kita nanya nih gimana caranya nge-kill orang yang immortal. Terus dibilang Mortal Blade. 不思議り。 尋常な術では死なぬもの。 死なる。 Ya ada item pertama yang harus kita dapetin itu adalah Mortal Blade. 真の像を貫こうがそういった化け物すら殺す。 Terus kita nanya lagi, bisa ditemuin di mana Om? 先方寺にあただ不思議りは 抜けぬ。 ただ Katanya di Sempo Temple ya. だが今やあの寺生草どもめまともな道たどり着く手。足名の城のはずその奥の水路を Oke, kita balik lagi ke tempatnya Lord Kuro ya. Setelah kita udah nyari tahu, kata Isshin Ashina, ya lu cari Mortal Blade lah di Sempo Temple. 関わる者の願迷えばその戦にや。赤炉よ迷えば破れるぞ。 Oke, dia hilang ya. Oh, ke perpustakaan ya. Dia lagi masih nyari-nyari, si Lord Kuronya masih nyari-nyari cara untuk ゲイチロ ya menghilangkan kutukan keabadian lah. 落ち水の中で Terus ini kita ngobrol sama Lady Emma kan. Katanya, 口に当然に死んでいるはず jadi Genichiro itu dia minum suatu air dari mata air gitu ya. Dan itu kayak versi KW-nya, versi KW dari darah naga. Kan kita ingat ya, darah naga itu yang bikin abadi gitu. プロ様 Ada punya kekuatan bikin orang jadi abadi. 後ろ地を。 そう Nah, airnya ini dia bikin abadi juga, tapi kayak ada konsekuensinya. Kayak Genichiro yang kemarin kan, yang di episode sebelumnya kita udah lihat, 寿司として dia tuh jadi buluk gitu ya, jadi kayak zombie. 戻りましてこれ。おう戻ったか狼一心様とは会えたかはい。不思議りならばそう仰せで。不思議り先方寺にある死なぬもなるほど行為。 Nah, si Kuronya ini udah nemu lagi nih buku nih. 源の後期の手がかりと Nemu informasi ya. タケルスに Cara 手 untuk がかりに ke Divine Realm. 係と Nah, ini kita harus nyari flower. Teratai ya, bukan teratai putih. Ini item kunci yang kedua. Selain Mortal Blade, kita harus nyari ini. 帰るためこのアシナを貫くその水が濃く溜まった場所で咲く白い花にどうやらそれが 源の水が深い渓谷。なるほどあの谷にはその城の裏手の林の奥にある
白蛇のお社、言葉の通り Harus katanya ada そこか jalan ら rahasia この di 道 sini. はつながっておらぬが、そういえばそこにある人の一心様が忍びのどうや Oke, sebelum kita nyari benda-benda itu, Mortal Blade sama Mortal Blade di Sempo Temple sama bunga ya di Sunken Valley, kita balik dulu nih. Kita cobain shortcutnya. Jalan pintasnya kemana? Oke, kita ke tempat baru. Wah, jadi balik lagi nih ke Dilapidated Temple. Yang markas ada si pemahat itu, yang awal banget kita main. Nah, karena kita udah kesini, jadi kita coba terusin memori 3 tahun yang lalu aja lah ya. Kita coba selesaikan tuh 3 tahun yang lalu tuh sebenarnya apa sih yang terjadi gitu di kediaman Hirata. Ini kan di episode 3 ya, kita nyampe sini nih. Kediaman atau tempat tinggalnya atau istananya klan Hirata ini kan dijarah gitu ya, dirampok sama bandit-bandit ini. Kita kill aja dulu semuanya. Wilayah sini tuh harus bersih ya. Soalnya nanti kita ngelawan mini boss yang ngerepotin kalau misalnya masih banyak kroco-kroconya gini. Kayak kebakar semua nih, abis nih sama bandit-bandit diserang. Nah, kita observasi dulu lewat dalam nih. Situ ada 1, 2, depan, 4, belakang, mengendap-endap. Oke, yang ini dulu nih, repotin nih pakai shield. Nah, ini dia mini bossnya, Juzo the Drunkard, Juzo si pemabuk lah ya. Dia tuh bosnya bandit-bandit ini. Woi, orang tukang mabok. Tukang mabok. Wush. Woi. Potongannya kayak ini ya, pemain sumo. Oke, udah bersih. Kita kabur lagi dulu ke tempat tadi biar bisa dapat death blow sekali ya. Nah kan dia balik lagi kan. Rada-rada bego ya, bukannya dikejar sampai jauh. Mageran banget nih orang. Nah, kita dari belakang. Oke, dapat sekali. Terus kita langsung lari nih ke arah sini nih. Nah, di sini tuh ada NPC yang bisa ngebantuin kita, kayak sidekick kita. Nah, dia salah satu samurai pengawal klan Ashina yang belum mokat gitu ya, ngelawan bandit. Nogami Gensai. Nggak kena lagi.
Ini NPC-nya juga bisa mati ya. Kalau bisa jangan sampai mati sih, kasihan. Ntar cuma jadi decoy doang. Darahnya tipis banget itu NPC. Oke, bisa, iya, sip. Dapat sake. Nah ya. Terima kasih ya Om, udah dibantuin. Ngos-ngosan deh. 先に行け。 Nah kita masuk nih. Ini rumahnya kepala klan Hirata kayaknya. Termasuk ada Lord Kuro juga di dalamnya. Nah di sini ada tempat rahasia lagi nih. Ada ruangan rahasia. Ya, lumayan lah ya dapat apa prayer bead. Kita langsung aja menuju sini. Ada Mama. Isi Mak. Nah ini salah satu NPC pertama yang kita temuin gitu ya di episode 1 apa 2 gitu. Dia yang ngasih kita lonceng yang bikin kita bisa balik nih ke 3 tahun yang lalu. Entah secara ingatan atau emang time travel gitu, nggak tahu ya. Itu masih diperdebatkan juga di internet. Oke, kita masuk lagi. Dan ini ada bocah lagi nih. Samurai lagi yang udah terkapar. Dan ini adalah si Inosuke. Yang kita juga udah ketemu ya di episode awal. Dia anaknya Mama yang tadi nih. Dia pengawalnya Lord Kuro juga. Terus dibilangnya ada Dreadful Illusion Technique. Teknik ilusi yang mengerikan gitu. Kalau di dunia perninjaan namanya Genjutsu lah ya. Kita dikasih snapseed. Itu buat ngelawan Genjutsunya kayaknya. Miko sama. Genjutsu ka? Ditepok-tepok. Ya, itu cara menghilangkan ilusi kayaknya dulu zaman perninjaan dulu. 苦労のせがれよ。お嬢殿。言ってください。そなたはなすべきことをなすのです。わかりました。 Nah ini dia lawan kita, Lady Butterfly. Ini salah satu bos yang susah banget waktu gua awal-awal ngelawan dia. Nah tapi sebenarnya kunci ngelawan dia tuh gampang banget ya. Udah ada polanya gitu kan. Ini dia ngajakin Shall We Dance. Kita diajakin menari berdansa gitu ya. Kita kasih aja. Polanya tuh gampang sebenarnya. Jadi kalau dia di atas, kita shuriken dan sabet, ngindar, sabet, ngindar, sabet, ngindar, sabet, ngindar, sabet, ngindar, sabet, sabet, ngindar, sabet, ngindar. Jadi gak usah lari-lari lah, kayak gini-gini aja terus. Emang agak membosankan sih ya. Karena kesannya dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain dan blow on banget gitu gerakannya. Beda sama Genichiro ya, walaupun kita udah lihat polanya, tetap satisfying lawannya. Kalau ini kalau mau cara cepat gitu ya,
Ya gini aja terus diulang-ulang terus. Tapi kadang-kadang miss juga ya. Kalau miss jangan dipaksain. Mundur dulu. Tangkis dulu kayak gini. Ngomong-ngomong ini darahnya 1 ya. Jadi nggak harus 2 kali ngekill gitu. Udah menang kita? Tentu tidak. Ternyata tidak. Karena dia ahli genjutsu ya. せがれどの Ternyata ini yang tadi kayaknya cuma ini doang, bayangan dia doang. Nah ini dia ngeluarin kayak kupu-kupu gitu lah ya. Terus ini nih dia ngeluarin hantu-hantu kayak bayangan gitu lah. Nah di sini gunanya snapshot gitu, jadi nggak harus kita lawan semua satu-satu. Tinggal kita pakai itemnya ntar hilang semua. Waduh, waduh, waduh. Tegang gua. Kita ilangin dulu, cepret. Jepret. Oke, dikit lagi. Sepertiga lagi. Dua kali hit. Aduh. Ush. Ayo satu lagi. Ampun nih. 1, 2, iya bisa. Oke kita menang. Dan inilah yang terjadi 3 tahun yang lalu ya. Bagaimana klan Hirata itu dijarah gitu. Lady Butterfly ini siapa kita belum tahu kan. Tapi nanti perlahan kita akan tahu gitu kan. Wush, nah Sekironya mati. Ya jadi kita sebenarnya sudah mati 3 tahun yang lalu. Tapi dihidupin lagi pakai kekuatan darahnya Lord Kuro ya. Inilah asal mula kita bisa die twice. Nah makanya di awal-awal yang pas di sumur itu yang di episode 1 kita masih belum tahu kan kekuatan kita. Baru ketahuan pas kita udah mati sekali kan.
Nah, jadi masa lalu itu cuma nyeritain ini sih, gimana kita bisa die twice, gimana kita dikasih darah gitu sama Lord Kuronya, dan bagaimana orang-orang mengincar kekuatannya dia sebenarnya, termasuk si Genichiro ya. Dan bandit-bandit tadi, tapi sebenarnya bandit-bandit tadi kayaknya cuma niatnya ngejarah doang. Dan semenjak dari kejadian itu sampai 3 tahun ke depan yang kita di sumur, kita ngira Tuhan kita kan udah mati ya. Tapi sebenarnya belum gitu. Karena kita tadi kan nggak sadar gitu. Mungkin Sekiro bangun-bangun kayak, wah udah kebakar ya, udah pada hilang semuanya. Si Lord Kuronya kemana? Ternyata selama ini dia diculik sama Genichiro. Tapi diculik bukan kata yang tepat juga sih, sama aja kayak istilah diculik ke rengas dengklok gitu ya, waktu zaman-zaman mau proklamasi gitu. Karena kan mereka masih satu keluarga sebenarnya. Jadi cuma kayak disekap, di karantina gitu, diisolasi. Ya kayak istilah sekarang di karantina, nggak boleh kemana-mana, asalkan lu mau ngasih darah lu ke gua gitu, kata Genichiro gitu kan. Kenapa dia mau darahnya ya? Karena sebenarnya klan Ashina ini lagi perang sama ya, nanti bakal ketahuan sih di endingnya. それは大事にして。御意。 Oke, kita balik lagi ke ini ya, Ashina Castle yang awal-awal di jembatan pas kita mau nerobos. Dari sini kita mau jalan ke Senpo Temple. Nah, ini kita ketemu lagi nih, Mak bukan yang tadi ya, beda lagi nih kayaknya. Nah, dikasih tahu nih Senpo Temple tuh ke arah sini, ke arah situ. Oke, sampai sini dulu episode ini. Di episode selanjutnya kita bakal ngambil tuh Mortal Blade di Senpo Temple.